tuanya, kemudian timbul satu kenangan ya, timbul satu kenangan dan di situ ada perasaan cemburu gitu. Kenapa kok bukan aku? Sepertinya gitu. hidup ini tidak adil. Begitu. Kenapa kok aku harus sendiri gitu? Kenapa yang dia bermanja-manja bermesraan dengan orang tuanya ya? Itu sesuatu yang sangat manusiawi sekali ya kan? Ya, tapi tentu saja hal ini kalau dibiarkan berlarut-larut akan sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu dan Adinda Cut ini nanti akhirnya terganggu aktivitasnya sehari-hari. Ya, termasuk tadi sempat dikatakan oleh para tetangga bahwa beliau sombong. Padahal tidak sombong ya, karena beliau menghindari hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau saran saya ya, mudah-mudahan Adinda segera bertemu jodoh ya, insya Allah. Saya ikut mendoakan ya. Mudah-mudahan ya. Tapi masih 20 tahun. Ya, insya Allah sebentar lagi Pak. Mungkin 24 udah bisa Pak. Kalau sekarang mudah-mudahan Adinda atau sudah bekerja atau masih melanjutkan kuliah lagi ya. Ya, sekarang tidak ada salahnya juga kadang-kadang kalau kita jauh dari orang tua misalnya, atau mungkin seseorang yang tidak punya orang tua lagi ya. Kadang-kadang ada seorang ibu yang mungkin punya perhatian, punya rasa sayang walaupun sedikit ya pada beliau, coba didekati ya, siapa tahu bisa jadi ibu angkat ya, bisa jadi ayah angkat. Itu juga sesuatu yang luar biasa sekali. Ayah angkat dan ibu angkat juga merupakan sesuatu yang kita miliki, karena syarat dari ketangguhan psikologis ya itu salah satunya adalah kita itu mempunyai apa? Mempunyai keluarga. Yang namanya keluarga tidak mesti harus keluarga biologis. Bisa juga keluarga psikologis. Ya, keluarga psikologis itu tadi ya ayah dan ibu angkat misalnya, yang sesekali kita bisa pulang ke rumahnya, beliau mau mendengarkan, meskipun beliau nggak kasih duit buat kita ya, tapi pemberian itu kan tidak harus selalu materi ya, pemberian perhatian, kasih sayang. Ada kalanya mungkin, oh nak ini loh aku masak, silahkan diicipin, itu sudah sesuatu yang luar biasa sekali. Saya sarankan Dek Cut cobalah mencari sosok seperti itu. Kalau Dek Cut membuka diri, insya Allah akan ketemu itu orang tua angkat itu, insya Allah akan ketemu. Dan nantinya sampai beliau akhirnya punya keluarga, dan mudah-mudahan di situ lebih terobati. Iya, demikian ya. Kalau kata Ibu Nurjanah, Dek Cut ya, mudah-mudahan segera bertemu Cut Bang ya, demikian ya. Namun ini kalau yang disampaikan oleh Ibu Cut tadi di Nesu, ini karena korban tsunami ya. Dek Cut, si muda loh. Iya, masih bagus. Kalau saya panggil Dek Cut nanti ada kesan gimana? Oh iya ya, Ibu Cut. Ya, Ibu Cut ya, di Nesu. Mudah-mudahan cukup terbantu dengan apa yang saya sampaikan oleh Ibu Nurjana. Namun kan kalau ini kasus yang dihadapi Ibu Cut ini tsunami juga. Kita kalau melihat hal yang dialami ini banyak dari korban-korban konflik juga yang kehilangan orang tuanya dalam konflik juga, mungkin masih anak-anak. Tapi sekarang ini mungkin melanjutkan bagaimana tanggapan dari dokter, dan juga soal obat tadi, masih mengalami sakit karena trauma, karena jantung berdebar dan kepala sering pusing kalau melihat orang tua bersama anaknya ini, Pak. Ya, jadi sebetulnya tingkat seriusitas gangguan jiwa yang ditimbulkan oleh akibat peristiwa trauma itu kan tergantung sama faktor pre-trauma. Ya, kondisi-kondisi pre-trauma gimana sih, pola asuh seorang anak yang dididik oleh orang tua seperti apa gitu ya. Terus ada faktor peri-trauma pada saat berlangsungnya trauma itu. Apakah trauma itu yang man-made disaster atau yang natural disaster. Dan juga pada saat setelah peristiwa trauma, apakah dia langsung dapat support dari lingkungannya, apakah dia langsung dapat support dari keluarga familinya lah, apakah sepupu atau tantenya gitu kan. Cepat atau lambatnya mendapat support itu bisa berpengaruh dengan tingkat keseriusan terhadap gejala psikologis yang ditimbulkan oleh akibat peristiwa trauma itu. Jadi untuk yang kasus-kasus seperti Dek Cut ini yang ada keluh nyeri kepala segala macam, itu kan sebenarnya kan dasarnya kan problem psikologisnya, dan itu tidak mutlak harus dengan obat. Jadi logikanya kok masalah psikologisnya itu diatasi, itu juga akan reda gitu. Jadi untuk menangani kan seperti saya bilang tadi, berbagai macam modalitas terapi itu ada ya. Banyak sekali modalitas terapi.
Ya baik, kalau mungkin Dekcu tadi salah satu saran dari Ibu Nurjanah mencari sosok yang bisa menggantikan ibu walaupun tidak bisa digantikan ya, mungkin bisa memberi perhatian, dan itu juga dialami oleh Pak Tabrani yang mencari sosok yang bisa menjadi anak ya Pak ya saat-saat kehilangan anak itu, dan mungkin bisa di-share sedikit dengan Dekcu tadi ini. betul, mirip ya sama. Ya, saya pikir ya ketika kita kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, orang yang paling dekat dengan diri kita, ya tentu saja memang kita tidak bisa berharap dia selalu hadir bersama kita. Ya mungkin kita memang harus berusaha mengalihkan itu kepada orang lain yang kita anggap itu adalah bisa membantu kita. Nah, kalau yang saya lakukan ya bagaimana saya juga dekat dengan anak-anak. Makanya ketika saya bekerja di sebuah organisasi seperti di CCDE, saya harus ya sebagai bentuk ya katakanlah saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap anak saya. Oleh sebab itu mungkin untuk mengobati saya itu adalah saya bagaimana melihat kalau ada anak yatim piatu yang apakah dia korban tsunami atau tidak, ya itu saya coba usahakan bantu dengan ilmu yang saya miliki, dengan keterampilan saya miliki. Ya sekarang saya buat program, saya kerjasama dengan orang, lalu itu saya dekat dengan mereka juga, misalnya saya buat pelatihan menulis dengan mereka. Jadi saya minta mereka bercerita. Benar, ini ketika saya buat pelatihan menulis misalnya di SD Lamnga, SD Mehun, ataupun SMP Jongbate. Ketika mereka meminta mereka menulis, mereka semua menuliskan tentang tsunami. Kemudian saya baca lagi tentang itu. Nah, jadi kedekatan inilah sebenarnya membuat ya salah satu cara untuk saya untuk menjadi terapi. Padahal ketika tahun 2005 saya ketika berhadapan, setiap kali saya melihat anak-anak, saya langsung, aduh seperti gimana ya, saya mengatakan trauma seperti itu. Ya maunya saya mengatakan, ya kok anak saya diambil, gitu kan. Tapi itu caranya yang kita lakukan, kedekatan dengan orang lain masih bisa jalan. Yang penting sebenarnya kepada kita bagaimana kita harus mengatakan, saya sering mengatakan life must go on. Jadi begitu kan. Jadi hidup memang harus tetap berlanjut. Jadi dan show must go on juga ya Pak. Baik. Ya Pak Tabrani, terima kasih. Ibu Nurjanah, Dr. Syarial, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin menutup pembahasan atau pembicaraan kita malam ini, saya ingat satu pesan dari seorang ustadz juga yang mengatakan, janganlah engkau mencintai seseorang terlalu berlebihan hingga menimbulkan kecemburuan Allah sehingga Allah mengambilnya darimu, maka sebaiknya cintailah Allah di atas segalanya ya. Baik Bapak, terima kasih atas kehadiran sekali lagi, dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda selama lebih kurang 1,5 jam di program talk show kita tentang penanganan trauma pasca bencana di Aceh, hasil kerjasama Aceh TV dengan Dishub, Komintel Aceh, DRRA, UNDP, dan didukung Multi Donor Fund. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.